Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lon Won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan pembangunan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, kita melanjutkan perjalanan kita kemarin untuk melihat progres yang ada di sekitar Desa Purwomartani. Kita dari STA 38 ini 38-39 ya teman-teman, Desa Mbayen, Purwomartani. Kemarin kita lihat di sekitar lokasi ini sudah lebat sekali tanaman-tanaman liarnya. Nah, saat ini sudah mulai terjamah kembali dan sudah nampak dilanjutkan, sudah mulai diratakan permukaan badan jalan tol Jogja Solo. Terlihat juga alat-alat berat itu sudah mulai menyambungkan badan jalan tol Jogja Solo. Nah, ini kita akan turun dulu di sekitar Desa Mbayen. Nah, itu abutmennya di sisi sebelah utara sudah selesai, namun untuk sisi sebelah selatan ini belum mulai dikerjakan ya teman-teman untuk abutmennya. Nah, ini sementara yang dikerjakan ini adalah abutmen yang ada di sisi sebelah utara jalan ini, karena yang ada di sisi sebelah selatan ini masih ada lahan makom yang belum direlokasi, sehingga proses untuk mengerjakan abutmen ini belum bisa dilaksanakan. Abutmen ataupun tiang pancang untuk balok gider untuk sisi sebelah selatan belum dikerjakan. Kita lanjutkan untuk melihat perkembangan tol Jogja Solo. Kita akan menyusuri hari ini, mumpung cuacanya cukup cerah. Kita akan menyusuri sampai dengan Simpang Susun Purwomartani ya teman-teman. Syukur-syukur nanti kita lanjutkan lagi bila kegiatan ataupun aktivitas pekerjaan belum dimulai. Kita nanti akan melanjutkan sampai dengan ruas exit tol Bokoharjo. Nanti kita akan menyusuri sampai di Jalan Cangkring yang kemarin kita lihat juga sudah mulai signifikan progres dari pengurukan ataupun pengerjaan tiang-tiang pancang serta beberapa terowongan gorong-gorong yang ada di sepanjang jalan akses exit tol Purwomartani. Nah, di sekitar lokasi ini nampaknya sedang gencar-gencarnya dilakukan dari proses pengurukan kembali ya teman-teman. Nah, ini kemarin nampaknya ini hujan sehingga cukup berlumpur ya teman-teman. Nah, kita menyusuri sambil kita menyusuri seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Ada lupa kita juga di kesempatan ini di hari pertama bulan Ramadan ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kita sudah berada di sekitar STA 40 ya teman-teman, STA 40. Terlihat kita ini melalui jalur bawah. Ini nampaknya nanti akan sebagai jalan akses warga atau apa ya teman-teman. Sedangkan jalur utama itu ada di atas, terlihat itu juga alat-alat berat. Tadi kita lihat banyak yang standby di sekitar lokasi ini. Nampaknya di sekitar STA 40 ini sudah mulai melanjutkan lagi proses pengurukan ataupun pemadatan lahan. Nah, ini sudah mulai dilanjutkan lagi setelah kemarin sempat tidak ada kegiatan di sekitar lokasi ini. Nah, ini nampaknya lah ini kita harus off-road ini ya teman-teman. Untung hari ini kami membawa motor kopling sehingga agak memudahkan. Kalau pakai matic, waduh, ini bisa temangsang ini. Bisa temangsang ini. Untuk saja kami tadi memilih untuk membawa motor kopling karena kemarin kami lihat di sekitar Jogja juga hujan lumayan cukup lebat.
Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Nah, terlihat di sebelah kiri kita ini badan jalan juga terus dikerjakan ya teman-teman. Dan di depan itu ada akses untuk naik. Nah, kita nanti coba untuk melihat ke atas apakah bisa. Kalau lewat bawah ini nampaknya waduh, juga susah ya teman-teman. Tadi kami lihat akses yang ada di sisi sebelah utara tadi, melihat ke atas kayaknya berat banget, lewat bawah juga ternyata sama beratnya. Nah, kita coba menaik dulu ya teman-teman, kita melihat kondisinya apakah memungkinkan untuk kita susuri. Adalah ini nampaknya juga memang ini masih berlumpur banget ya teman-teman, karena masih material tanah uruk yang masih dalam tahap pemadatan. Nah, tapi di sisi sebelah timur itu nampaknya agak lumayan kering ya teman-teman, karena tidak dipergunakan sebagai mobilitas truk-truk pengangkut material. Kita coba berbelok untuk melihat jalur yang ada di sisi sebelah timur. Kita lanjutkan nanti dulu ya, kita berusaha dulu keluar dari lokasi ini ya teman-teman. Karena memang berat ini medannya cukup berat, berlumpur dan bekas-bekas roda ini cukup dalam ya teman-teman. Nah, kita cari jalan dulu. Alhamdulillah benar, ternyata yang badan jalan yang sisi sebelah timur ternyata cukup halus, cukup keras karena tidak dipergunakan sebagai mobilitas dari truk-truk pengangkut material. Walaupun memang sedikit becek, namun masih bisa untuk kita lalui dengan aman ya teman-teman. Tidak seperti tadi harus off-road. Nah, ini kondisinya seperti ini ya teman-teman, masih berupa material tanah uruk dan masih dalam tahap pemadatan maupun pengurukan. Jadi apabila diguyur hujan ini tanahnya masih agak labil. Kita terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Nah, kita sudah berada di desa Purwomartani ini. Ini kira-kira kita sudah berada di sekitar STA 40 plus 700-an. Jadi tinggal beberapa kilometer lagi kita menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Sebelah kiri kita ini adalah pedesaan yang kemarin sedikit terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo ini. Jalan desa yang kemarin ini agak digeser ke arah timur ya teman-teman, untuk mengakomodasi pembangunan tol Jogja Solo ini. Namun sudah rapi, terlihat jalan desanya kemarin sudah rapi, drainase ataupun saluran irigasi juga sudah selesai dikerjakan. Nah, di depan itu masih ada sebuah terowongan yang belum bisa kita lewati karena masih dalam tahap pengerjaan. Kita harus turun dulu. Ini kita turun dulu ya teman-teman. Nah, seperti inilah kondisinya karena masih berupa material tanah uruk, jadi masih labil ketika diguyur hujan serta langsung dilewati kendaraan-kendaraan berat ataupun truk-truk pengangkut material. Umumnya ini masih mengangkut material tanah uruk ya teman-teman, karena memang di sekitar STA 39 sampai dengan TSTA 42 ini masih dalam tahap awal, tahap pengurukan. Kita lanjutkan lagi. Wah, itu nampaknya berlumpur banget ya teman-teman. Itu yang mau ke badan jalan, nampaknya berlumpur banget. Nah, kita tidak berani, kita turun aja dulu, nanti lewat samping kanan itu akses
jalan inspeksi nampaknya ya teman-teman. Jalan inspeksi itu ada bapak-bapak yang bawa sepeda, kayaknya lancar dalam jalannya. Nanti kita lewat bawah aja menyusuri. Kalau lewat atas itu kayaknya berat. Sekilas kita lihat becek dan berlumpur sekali. Karena dari sini terlihat proses pengurukan badan jalannya ini masih dalam tahap awal, sehingga masih sangat berat ketika diguyur dengan air hujan. Nah itu ya teman-teman, masih dalam tahap awal proses pengurukan, nantinya masih terus ditambah. Kalau di lokasi ini masih terus ditambah ketinggian dari badan jalannya nampaknya, karena tadi kita lihat terowongannya juga cukup tinggi, dan dari sini ini sudah masih di bawah dari terowongan tadi. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 41 ini ya teman-teman, STA 41. Nah, terlihat memang proses pengerjaan yang di sini masih dalam titik berat adalah proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, ini Pak petani menggarap lahan persawahannya ya teman-teman. Lahan persawahan yang cukup subur, hijau royo-royo. Nah, terlihat itu pohon-pohon padi, tumbuhan padi, tanaman padi sudah mulai banyak yang menguning. Artinya sudah mulai akan panen ya teman-teman. Alhamdulillah Pak Prabowo ini kemarin memberikan HPP gabah yang cukup tinggi dan tidak boleh di bawah itu. Nah, kita sudah sampai dengan STA 41 Desa Purwomartani ya teman-teman. Nah, semoga saja ini kebijakan itu juga turun ke bawah. Tapi kalau di desa itu biasanya prakteknya tidak seperti itu ya teman-teman, karena banyak tengkulak, rias, tukang tebas ya teman-teman, tukang tebas padi. Nah, jadi kenyataannya memang tidak seperti itu. Nah, kita sudah sampai itu, nampak di depan kita juga ada sebuah terowongan jalan akses warga yang sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah selesai, namun di sisi sebelah selatannya memang belum dimulai dari proses pengurukan. Belum dimulai dari proses pengurukan. Kita sudah sampai di sekitar STA 41 plus 200-300an ini ya teman-teman. Kita sudah sampai menjelang simpang susun. Nah, ini desa-desa, perumahan-perumahan di sini nantinya akan mepet tol ya teman-teman. Namun untuk jalur akses warganya ini sudah mulus, sudah dicor. Saat ini di sebelah kiri ini nantinya akan menjadi badan jalan tol Jogja Solo. Masih berupa hamparan tanah luas yang belum dimulai dari proses pengurukan. Nah, jadi otomatis tol fungsional ini nantinya tidak akan sampai di sekitar simpang susun Purwomartani ya teman-teman, karena memang di sini belum dilakukan dari proses pengerjaan, bahkan pengurukannya pun belum dimulai. Beberapa titik dari STA 41 plus 200 tadi ya teman-teman, sampai di menjelang simpang susun Purwomartani. Nah, di sini juga masih ada sebuah jembatan yang belum dilakukan dari proses pengerjaan. Nah, nanti kita coba melihat bagaimana kondisinya saat ini, apakah sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan. Di samping kanan kita ini adalah sungai ya teman-teman, di balik dari rimbunnya pohon-pohon ini adalah sungai. Nah, maaf apabila nanti kamera agak condong ke bawah, karena memang kami sambil melihat jalan ya teman-teman, medan yang cukup berat karena memang licin dan berlumpur. Nah, ini kita akan sampai menjelang simpang susun Purwomartani. Di depan ini adalah sungai yang nantinya harus dilakukan dari proses pengerjaan jembatan. Ini sebelum dimulai proses pengerjaannya, nampaknya saat ini juga belum dimulai ya teman-teman. Belum dimulai, masih kita bisa melewati melalui jembatan darurat, jembatan proyek ya teman-teman. Di depan itu adalah lokasi dari simpang susun simpang susun Purwomartani.
Nah, ini alat-alat berat berupa bego serta beberapa burpil. Beberapa burpil ini standby di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Namun nampaknya belum memulai dari proses pekerjaan. Nah, di depan ini adalah lokasi dari Simpang Susun Purwomartani. Wah, nampaknya ada sedikit kemajuan ya teman-teman. Sedikit kemajuan walaupun tidak signifikan itu terlihat. Lokasi dari Simpang Susun Purwomartani sudah mulai terlihat layoutnya ya teman-teman, atau gambarannya dari jalur-jalurnya, karena terlihat sudah beberapa jalur ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan. Lingkar Simpang Susun nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan, sehingga sudah terlihat gambaran jalur-jalurnya ataupun layoutnya ya teman-teman. Nah, itu beberapa titik lokasi jalurnya ini sudah mulai dilakukan proses pengurukan. Yang di depan itu juga mulai dilakukan dari proses pengurukan. Nah, kita akan menyusuri dari sini, akan melihat untuk menyusuri exit tol Bokoharjo ya teman-teman, bagaimana progresnya. Kemarin kita lihat bahwa proses pengerjaan pancang-pancang serta beberapa terowongan pengurukan juga gencar sekali dilakukan di sekitar exit tol Bokoharjo ini. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya hari ini. Setelah lumayan lama kita tidak melihat kondisi di Simpang Susun Purwomartani ini ya teman-teman. Nah, ini di depan ini adalah jalur yang sudah disiapkan nantinya untuk ke arah exit tol Bokoharjo. Tahap awal ini kemungkinan prioritas untuk bisa menyambungkan ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Ada rem off maupun rem on-nya ataupun jalur akses keluar masuk ya teman-teman. Kami dengar itu prioritasnya untuk bisa menyambungkan ke arah Jalan Raya Jogja Solo terlebih dahulu. Nah, sebelum nantinya langsung dilanjutkan ke arah Bokoharjo yang langsung tembus di Jalan Raya Piungan yang nantinya akan tembus juga, tersambung juga langsung dengan jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang saat ini juga masih dalam tahap pengerjaan. Namun untuk mudik lebaran ini nampaknya nanti juga belum tembus karena jalan tembusnya ini juga belum selesai, dan akses tol exit tol Bokoharjo ini juga belum selesai. Nah, ini kita sudah berjalan menuju ke akses exit tol Bokoharjo ataupun exit tol Kalasan ya teman-teman. Nah, terlihat ini beberapa terowongan ataupun gorong-gorong saluran irigasi sudah mulai dikerjakan, dan jalan akses ini cukup lebar ya teman-teman, cukup lebar. Nantinya kemungkinan untuk di depan itu untuk mengakomodasi dari gate ataupun gerbang tol ya teman-teman. Nah, ini beberapa terowongan jalur irigasi warga ini masih dalam tahap pengerjaan. Gorong-gorongnya ini masih terus dikerjakan, dan di depan itu terlihat sudah tinggi ya teman-teman, sudah tinggi sekali proses pengurukannya. Nanti kita coba melihat, kalau belum banyak aktivitas kita susuri terus sampai dengan Jalan Cangkring ya teman-teman, Jalan Cangkringan yang tembus di sekitar Kalasan ini nantinya. Nah, itu di depan itu nampak abutmennya sudah terlihat selesai ya teman-teman, proses pengerjaan abutmennya. Ini adalah jalan akses warga. Nanti di sini nampaknya juga akan dibangun terowongan. Nah, itu sudah terlebih dahulu dikerjakan gorong-gorongnya ya teman-teman. Gorong-gorong saluran irigasinya sudah dikerjakan, sehingga nanti tinggal mengerjakan bangunan fisik dari terowongan jalannya ini tadi untuk akses warga ya teman-teman. Ini nampaknya balok-balok girder ini juga sudah mulai didatangkan ya teman-teman di sekitar exit tol Bokoharjo ini, dan sudah mulai dari tahap proses penyambungan. Sudah tersambung ya, mungkin dalam beberapa minggu
depan ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok glider. Karena kemarin kita lihat di Jalan Tol Jogja Solo sekitar STA 38 itu juga sudah mulai selesai dikerjakan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok glider. Kemungkinan nanti akan bergeser ke sini ataukah bergeser ke Kaliworo itu ya teman-teman. Kemungkinan di sini karena di sini balok glidernya sudah siap diselesaikan, tinggal finishing saja. Ini terus dilakukan proses pengurukan. Nampaknya di sekitar lokasi ini nanti akan menjadi gate ataupun gerbang tol ya teman-teman. Kemungkinan karena pekerjaannya cukup lebar ini, alat beratnya cukup banyak ini untuk memadatkan serta meratakan material tanah huruk. Ini cukup lebar di sekitar lokasi ini. Apakah nanti di sini akan menjadi gate dari gerbang tol Bokoharjo atau bukan ya teman-teman? Karena di depan itu sudah merupakan rem on maupun rem off ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Jadi kemungkinan besarnya nanti gate ataupun gerbang tolnya ini ada di lokasi ini. Kita lanjutkan lagi, sejumlah terowongan juga banyak sekali dibangun di sini ya teman-teman, karena di sini merupakan perkampungan maupun pertanian yang masih ramai serta subur ya teman-teman. Di depan itu nampaknya masjid yang terdampak dari pembangunan tol ini juga belum dipindahkan. Ini harus ada gantinya terlebih dahulu sebelum dilakukan dari proses pemindahan. Di depan itu kita sudah sampai di sekitar Jalan Raya Cangkringan ya teman-teman, Jalan Raya Cangkringan. Kita menyusuri sampai di sekitar lokasi ini ya teman-teman, karena di depan itu belum dimulai dari proses pengerjaan di sisi sebelah selatan dari Jalan Raya Jogja Solo untuk akses exit tol Bokoharjo. Terlihat itu tiang-tiang pancang juga tiang-tiang pancang yang di sisi sebelah timur dari Jalan Cangkringan ini juga terus dikerjakan, sudah mulai menjamur, sudah mulai berdiri. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo yang kita lihat tadi dari STA 39 sampai dengan jalan akses exit tol Bokoharjo ini terlihat sudah terus dikerjakan, tiang-tiang pancang sudah mulai berdiri banyak sekali. Rencananya nanti sekarang lokasi ini juga akan ada akses keluar masuk untuk langsung terhubung dengan Jalan Raya Jogja Solo. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuang bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim, saudara-saudara Islam yang menjalankan ibadah puasa. Semoga barokah dan lancar sampai akhir nanti, sampai hari raya Idul Fitri. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.